Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga berbahagia dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan mengadakan aktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Dalam beberapa hari ini kita disuguhkan kabar yang tidak enak, yaitu telah terjadi serangan rudal-rudal ke arah Israel. Nah, sudah lama ya kita udah semacam kayak sudah mulai ada damai, tapi roket-roket yang dari Palestina yang dikomando oleh Hamas itu meluncur secara bersama-sama, yang dilakukan oleh militan Palestina, yaitu kelompok Hamas, itu bersamaan, ya. Dia berbarengan, walaupun siang maupun malam itu menghajar ke Israel itu sama-sama, ya, ke arah negara Israel. Akibat hal tersebut, sirine atau alarm di Israel pun akhirnya aku memandang berbunyi, saling bersaut-sautan tak pelak. Sistem pertahanan kubah besi alias aerodrome Israel pun akhirnya merespon dan melepaskan rudal-rudal Tasmirnya ke arah rudal-rudal, mengejar ribuan roket-roket yang ke arah pemukiman atau wilayah Israel. Meskipun yang diluncurkan itu berteknologi tinggi ya dari Israel, yang dikejar itu berteknologi rendah, tapi tetap tembus gitu ya. Kubah besi atau aerodrome itu tembus. Kenapa? Karena jumlahnya yang over. Dari pertahanan Israel itu jebol. Padahal dibilang udah sangat canggih. Akhirnya pun korban-korban berjatuhan, baik dari Israel maupun di Palestina, karena Israel juga akhirnya membalas serangan itu ya. Nah, diketahui serangan balik dari Israel juga cukup gencar dan dia kan senjatanya lebih canggih dari Israel. Palestina kini pun sebenarnya sudah tahu kelemahan dari sistem aerodrome itu ya. Dengan banyaknya roket yang diluncurkan, itulah akan ada yang jebol dan akhirnya berhasil kan membuat Israel kalang kabut. Jadi ini akan memanas lagi. Dengan situasi yang seperti ini, dunia tidak aman-aman saja. Rusia, Ukraina belum selesai, sekarang lagi muncul lagi di Israel dan Palestina. Nah, mudah-mudahan ini tidak berlarut-larut lagi ya. Tapi kita tahu juga Israel juga negara nakal ini. Ya, kita tidak boleh mengamini bahwa perang itu dua-duanya akan hancur ya. Dan komitmen Indonesia adalah memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Itu pun Pak Jokowi sering menyampaikan hal tersebut. Jadi kalau udah perang begini, semua akan rugi. Aduh, pembahasan perang itu sangat berat sekali. Saya jujur untuk menyampaikan ini itu agak berat, tapi inilah untuk memberi semacam berita saja ya. Berita, kita tidak mendoakan perang itu terjadi. Nah, kita kembali ke materi lagi ya. Rudal-rudal yang dipunyai Israel yang dari aerodrome tadi itu namanya rudal Tasmir yang mencegat itu kan. Nah, jadi semua itu akan dicegat oleh aerodrome, tapi kemampuannya terbatas dan harganya itu selangit.
itu satu, ya, satu tamir itu harganya 2,1 miliar. Satu aja, sementara yang diluncurkan itu berapa banyaknya. Di informasi dari berita-berita yang dikumpulkan, yang Hamas itu meluncurkan jumlahnya itu 5.000. Jadi walaupun itu teknologi rendah, tapi jumlahnya yang banyak, repot juga aerodrome untuk mengatasi gempuran-gempuran yang seperti itu. Makanya disetting bahwa rudal yang mengarah ke tempat kosong itu dibiarin, nggak dikejar. Tapi kalau pemukiman dikejar oleh rudalnya Israel, yaitu Tamir. Nah, dan perlu diketahui kenapa nggak dipasang banyak, ya, dari aerodrome itu tadi. Itu satu unit aerodrome itu harganya 4 triliun. Kita bayangkan itu 4 triliun. 10 aja udah 40 triliun. Negaranya itu butuh jumlah berapa? Nah, jadi itu adalah gambaran berapa repotnya kalau tetangga itu saling tidak akur. Biayanya habis untuk mempertahankan diri, habis untuk berniat perang. Maka dari itu kita Indonesia rukun-rukun lah dengan negara tangga. Ya kadang-kadang memanas itu biasa, namanya. Dengan Australia juga begitu, dengan Malaysia juga begitu. Tapi intinya carilah jalan keluar, jalan tengah. Kalau sudah terjadi perang seperti ini, tidak ada berhentinya. Reda sebentar muncul. Yang dirugikan mana? Yang dirugikan adalah rakyat. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tahu-tahunya ada roket-roket datang. Rakyat lagi. Ya. Jadi inilah pentingnya suatu tatanan negara, suatu kebanggaan, suatu pertahanan, agar supaya negara lain tidak coba-coba untuk mengetes Indonesia. Maka dari itu kita pertahanan Indonesia mulai dari tahun-tahun mulai ada peningkatan, dan sekarang aja sudah ranking 13 dunia. Untuk Asia Tenggara, Indonesia adalah nomor 1. Nah, kekuatannya jauh dengan negara tangga jauh. Kita posisi nomor 13. Malaysia kalau nggak salah cuma ranking 40, kalau nggak 34 ya 42. Jadi, tapi kita juga tidak berniat untuk menyerang kanan kiri, kita untuk mempertahankan diri. Yang penting kita menginginkan negara damai dan dunia juga damai. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.